Ya, selamat sore pemirsa, jumpa lagi di program Presisi Inspiratif. 1 jam ke depan kita akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi dan memiliki prestasi tentunya membanggakan institusi. Kisah inspiratif kita awali dari kisah Babin Kamtipmas, Dusun Paitenda, Polsek Waris, Polres Kerom, Polda Papua. Bribka Ahmad menginisiasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membentuk kelompok kerajinan tangan pembuatan tas noken khas Papua bersama mama-mama Papua di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Selain itu, Bribka Ahmad juga sebagai polisi Piajar, polisi yang hadir untuk memberikan pendidikan bagi generasi muda Papua. Dan berikut kisah inspiratifnya. Bribka Ahmad, Kanit Binmas merangkap Babin Kamtipmas, Dusun Paitenda, Polsek Waris, Polres Kerom, Polda Papua dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, membentuk kelompok kerajinan tangan pembuatan tas noken khas Papua bersama mama-mama Papua di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Selain itu, Bribka Ahmad juga sebagai polisi Piajar, polisi yang hadir untuk memberikan pendidikan bagi generasi muda Papua, menjemput anak-anak yang mau ke sekolah. Dalam pemberdayaan masyarakat, Bribka Ahmad mengajak mama-mama Papua yang berada di pinggiran tapal batas Indonesia Papua Nugini membuat kerajinan tangan tas noken khas Papua, di mana noken melambangkan Papua sebagai bagian dari NKRI serta beberapa tas jenis lain. Dalam pembuatan tas tersebut, Bribka Ahmad memberikan bantuan bahan pembuat noken berupa benang dan jarum jahit. Sementara itu, mama-mama Papua juga diajak berkebun untuk mendapatkan tambahan makanan sehari-hari. Dalam giat tersebut, Bribka Ahmad membagikan bibit sayuran untuk berkebun. Ketua kelompok pengrajin tas noken pada kesempatan tersebut mengungkapkan terima kasih kepada Polri yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan dengan sangat baik, sehingga manfaatnya sangat membantu perekonomian masyarakat setempat. Saya Ibu Irene, Ketua Kelompok Kerajinan Tangan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Babin Kamtipmas membentuk kerajinan tangan buat Mama Waris. Salam dari kami perbatasan RI Penggen. Selain itu, Bribka Ahmad juga menjadi polisi Piajar, polisi yang hadir memberikan pendidikan di sekolah. Selain itu, Bribka Ahmad juga menjemput anak-anak yang mau ke sekolah. Giat tersebut dilakukan karena para pelajar harus berjalan kaki menempuh jarak yang jauh, kurang lebih sekitar 4-7 km. Beberapa di antara pelajar tersebut juga melewati sungai untuk menuju sekolah tanpa alas kaki dan tidak memiliki pakaian seragam sekolah. Atas dasar itulah, Bribka Ahmad memberikan seragam sekolah kepada anak murid yang belum mempunyai seragam. Bribka Ahmad juga meluangkan waktu untuk membuka tempat baca supaya anak-anak mendapatkan ilmu tambahan. Tidak hanya bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendidikan, Bribka Ahmad juga mengunjungi masyarakat di wilayahnya dengan makanan siap saji ataupun sembako. Selain itu, Bribka Ahmad juga mensosialisasikan vaksinasi kepada masyarakat agar pandemi COVID-19 di wilayahnya segera teratasi. Tim Liputan Polri TV. Ya, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bribka Ahmad, Babin Kamtipmas Dusun Paitenda, Polsek Waris, Polres Kerom, Polda Papua. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Ibu. Iya Pak Ahmad, apa sebenarnya mendorong Bapak membentuk kelompok kerajinan tangan pembuatan tas noken khas Papua bersama mama-mama Papua? Bisa diceritakan Pak? Siap Ibu, terima kasih. Saya mempunyai inovasi membuat kerajinan tangan tas noken yang berada di kampung binan saya di Distrik Waris, Kampung Dusun Paitenda, Polda Papua. Dengan cara saya menyentuh satu persatu masyarakat atau mama-mama yang berada di kampung dan memberikan bantuan benang, jarum untuk membuat tas noken ikon Papua. Komunikasi Bapak terhadap masyarakat, terutama bagi mama-mama Papua, sehingga ada komunikasi dapat diterima dengan baik sehingga mereka
terjalin dengan baik dan melakukan apa yang membuat sebuah tas noken bersama untuk memajukan ekonomi di Papua? Saya melihat dan prihatin kepada mama-mama yang tinggal jauh dari kota. Saya membuat inovasi untuk membentuk tas noken supaya menambah tambahan atau kebutuhan sehari-hari. Iya, Bribka Ahmad, selain mengajari mama-mama Papua membuat tas noken, Anda juga menyediakan secara gratis benang dan jarum jahit sebagai bahan dasar pembuatan tas seperti itu. Bagaimana Anda bisa lakukan seperti itu sementara yang harus dibutuhkan juga cukup banyak? Siap, saya memfasilitasi semua alat-alat untuk membuat tas noken, mulai dari benang, jarum, dan alat-alat lain, supaya memudahkan masyarakat kampung bisa membuat. Karena kalau mereka yang mau ke kota sangat jauh dan tidak ada transportasi atau taksi yang melintas di kampung mereka. Dan corak tas noken banyak sekali yang bermotif bendera merah putih menunjukkan bendera Indonesia. Apa tujuan desain motif yang Anda buat ini, Pak, untuk bersama mama-mama Papua membuat tas noken ini? Saya membuatkan tas noken bendera merah putih untuk lambangkan supaya mama-mama yang berada di pinggiran Indonesia Timur bahwa Papua adalah sebagian dari NKRI atau Indonesia. Dan selain membuat tas noken, Anda juga mengajak mama-mama Papua untuk berkebun. Apa yang manfaat dari kegiatan ini, Pak Ahmad? Siap, terima kasih Bu. Saya mengajak mama-mama yang berada di pinggiran untuk berkebun untuk bisa menambah kebutuhan sehari-hari. Saya memberikan bentuk bibit sayur sebanyak-banyak untuk masyarakat yang berada di pinggiran Papua Nugini. Ya, selain mengajarkan kerajinan untuk mama-mama Papua, Anda juga menjadi polisi piajar, polisi yang hadir memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah bagi masyarakat Papua. Apa yang mendorong Anda untuk mengajarkan anak-anak di Papua? Seperti apa, ada kisah cerita di balik pengajaran piajar ini? Saya prihatin melihat anak-anak saya yang punya niat tekad tulus untuk mendapatkan pendidikan seperti rekan-rekannya yang berada di luar kota besar, tapi mereka sangat mempunyai inovasi untuk ke sekolah tapi tidak menggunakan kendaraan serta berjalan kaki kurang lebih 5-7 kilo. Ada juga kadang-kadang anak-anak yang tidak menggunakan alas kaki dan tidak mempunyai seragam sekolah. Dan ada kisah-kisah suka dukanya saat mengajar anak-anak Papua. Pak Ahmad, bisa diceritakan pada kami? Saya berangkat dari kantor menggunakan kendaraan pribadi saya, menjemput dari rumah ke rumah anak-anak sekolah. Sampai ke sekolah saya mengajar anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena di kampung binaan saya kekurangan guru. Dan sangat luar biasa perjuangan untuk mengajarkan anak-anak Papua harus dijemput satu persatu. Dan bagaimana strategi yang Anda lakukan sehingga anak-anak itu tanpa antusias untuk belajar bersama di program Piajar ini, Pak? Saya membuat inovasi buat anak-anak biar bisa menjadi cerdas seperti rekan-rekannya yang ada di luar kota. Saya memberikan motivasi dan memberikan pengajaran yang ada di sekolah mulai dari matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS maupun dengan agama. Dan saya memberikan hadiah bila mana yang bisa mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Ya, beberapa anak bersekolah tanpa sepatu, bahkan seragam pun mereka tak punya. Dalam video yang saya lihat, Bapak mengenakan mereka seragam sekolah kepada seorang siswa yang tak berseragam. Dapat ceritakan peristiwa ini, Pak? Saya memberikan seragam sekolah mulai dari topi, baju, celana, dan sepatu. Karena salah satu anak sekolah yang tidak menggunakan seragam adalah salah satu warga Papua Nugini yang bersekolah di Indonesia.
Dan Anda juga terlihat membawa beberapa sembako di motor dinas dan saat melakukan kunjungan warga di desa binaan. Dapat diceritakan apakah itu bantuan kepada warga di sekitar atas apa yang Bapak berikan? Saya memberikan sembako pada saat COVID-19 tahun 2020. Saya memberikan kepada mama-mama, janda-janda maupun orang tua lansia yang cacat. Dan Anda bertugas di perbatasan NKRI dan Papua Nugini. Beberapa kegiatan Anda mensosialisasikan jiwa nasionalisme kepada warga. Apa saja yang Anda lakukan untuk memupuk rasa cinta masyarakat terhadap NKRI? Saya bangga bertugas di Kabupaten Kerom, khususnya di Distrik Waris, Kampung Dusun Paitenda yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Saya punya cita-cita membangun masyarakat Papua lebih maju, seperti saudara-saudara yang berada di luar kota. Iya, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Papua tentang semangat pentingnya pendidikan nasionalisme serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di Papua? Kesan saya untuk masyarakat Papua, saya berjuang untuk Papua karena saya lahir besar di tanah Papua dan saya akan berjuang untuk tanah Papua lebih maju ke depan, mulai dari pendidikan, kerajinan tangan, pertanian, dan lain-lain. Iya, terima kasih Bribka Ahmad Babin Kaptipmas Dusun Paitenda, Polsek Waris, Polres Kerom, Polda Papua yang telah berbagi kisah inspiratifnya bersama kami di program Presisi Inspiratif. Salam presisi. Salam presisi. Iya, berikutnya kisah inspiratif lainnya datang dari Babin Kaptipmas Desa Sariharjo, Polsek Nganglik, Polres Sleman, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan tanah kas desa yang mangkrak diubah menjadi lahan perikanan. Kisah inspiratifnya usai jeda berikut ini. Masyarakat membuat Aibda Sehudin, Babin Kamtipmas